warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenankanlah saya Yulia Fatriana, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 4 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, yang bertempat di SMK Swasta Global Cendekia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang teks negosiasi. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kurang semangat. Ulang sekali lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, lanjut ketua kelas, silakan siapkan kelasnya. Syukran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmat. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak datang hari ini? Ini berarti datang semua ya? Ya. Oke, bagus. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian semua sehat-sehat aja. Lihat di samping kiri kanan, bajunya juga rapikan. Samping kiri kanan lihat ada sampah atau tidak. Kalau ada, tolong dibuang keluar. Bajunya dirapikan, jilbabnya dirapikan. Sudah? Nah, itu ada sampah hikmah, tolong buang. Sudah? Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan dulu lagu daerah dari Sumatera Barat. Semuanya ikut nyanyi ya? Ya. Mulia
kalian adalah harapan, kalian adalah masa depan dari orang tua dan guru. Guru dan orang tua mengharapkan kalian sukses untuk kedepannya. Jadi kontrollah diri dari sekarang, majulah, semuanya ada di tangan kalian. Ubah pola pikir, ubah di manage pikirannya, karena kalau kita berubah, masa depan kita juga akan berubah. Oke? Oke, lanjut. Nah, gini, sebelum kita masuk materi inti kita, Ibu ingin bertanya dulu sama kalian. Ada yang pernah belanja di mall? Pernah. Di pasar? Pernah. Ada yang pernah minta uang jajan sama orang tua? Pernah. Pernah. Nah, kalau kalian belanja di mall, apa yang kalian temukan? Apa yang kalian temukan? Di tangan siapa yang bisa? Apa yang kalian temukan kalau belanja di pasar? Di pasar lah. Yang bisa? Bagus. Di pasar yang kita temukan adalah ada penjual dan ada pembeli. Nah, apa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli? Negosiasi atau menawar sesuatu barang. Oke, yang kedua, bagus. Itu contoh yang akan kita pelajari untuk sekarang. Contoh yang kedua tadi, pernah nggak minta uang jajan sama orang tua? Pernah. Gimana contohnya, Desa? Gimana cara minta uang jajan? Hadijah ya. Orang tua kasih 10.000, tapi saya minta 20.000 karena buat beli pena, pensil, penghapus. Oh gitu. Jadi misalnya orang tua ngasih uang jajan 10.000, Hadijah mintanya 20.000, misalnya ada untuk beli keperluan dan sebagainya. Nah, juga itu contoh itu ada juga kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Contoh lagi di sekolah, misalnya antara guru dan siswa. Misalnya hari ini akan ada ulangan, guru ngomong, hari ini akan ada ulangan. Nah, siswa menjawab, janganlah Bu hari ini, besok, karena hari ini kami udah banyak ulangannya dengan mata pelajaran lain. Nah, juga itu contoh dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Contoh lagi, misal kita nanti ulangan soalnya 10, jangan 10 Bu, 5 atau 8 di bawah 10 lah Bu. Nah, itu juga contoh dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi apa materi kita hari ini? Tentang Negosiasi. tentang teks negosiasi. Bagus. Contoh lagi. Nah, jadi negosiasi itu banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita tidak sadar, oh hari ini kita sedang bernegosiasi atau telah bernegosiasi. Lihat contoh di depan, di PPT Bu, lihat contohnya. Gambar nomor 1 itu orang sedang ngapain? Jual ayam. Nah, jual ayam. Nah, itu masih nanya-nanya atau udah beli? Masih nanya-nanya. Nanya-nanya. Yang kedua, contohnya gimana? Udah dibeli. Udah dipegang nggak apa yang mau dibelinya? Iya. Ya, berarti udah mulai ada Tawar-tawaran. Nah, bagus. Yang ketiga, itu ngapain? Sedang membayar. Itu lagi membayar. Kalau kita sudah membayar, berarti ada kesepakatan? Udah. Yang terakhir, jadi inti dari teks negosiasi adalah adanya kesepakatan. Ingat, dalam teks negosiasi, kalau tidak ada kesepakatan, itu bukan negosiasi namanya. Kalau misalnya maksa gini, mangganya berapa Bu? 20.000, 15.000 lah Bu, pokoknya harus 15. Penjual kan tidak setuju, berarti itu tidak negosiasi. Negosiasi itu setuju antara pihak satu dan pihak satu lagi. Paham? Nah,
Jadi materi kita hari ini adalah tentang teks negosiasi. Tentang teks negosiasi, oke? Lanjut. Nah, ini kompetensi dasar dari teks negosiasi materi kita 3.11. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis isi, strukturnya adalah orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Indikator pencapaiannya adalah 3.11.1 mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Yang kedua, 3.11.2 menganalisis data dan informasi tentang struktur teks negosiasi dalam teks negosiasi dan bahasa yang santun. Nah, ini KD dan IPK yang akan kita capai untuk hari ini. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik serta model pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks negosiasi, yang kedua menganalisis isi, struktur dan kebahasaan dalam teks negosiasi. Oke, dari contoh yang kita bahas tadi, apa pengertian negosiasi? Ya, Hikmah. Tawar-menawar. Tawar-menawar, bagus. Ada yang bisa melengkapi? Ya, Desra. Teks negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Oke, bagus. Betul sekali. Nah, itulah pengertian dari teks negosiasi. Nah, bisa dilihat di sini. Inilah pengertian dari teks negosiasi. Lanjut. Ini adalah tujuan dari teks negosiasi. Ada berapa tujuannya? 3. Shirley, baca sama satu, Shirley. 1. Mencapai kesepakatan yang memiliki kebersamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Oke, jadi tujuan yang pertama adalah memiliki kesamaan persepsi. Sama-sama pandangannya itu sama, pengertian, saling pengertian. Yang kedua, baca Martini. 2. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Oke, yang ketiga, kita baca Khadijah. Mencapai kondisi yang saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau win-win solution. Jadi inti dari tujuan dan lihat di sini. Jadi inti dari tujuan negosiasi adalah satu pihak dan pihak lain itu sama-sama menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Maksudnya adalah win-win solution. Jadi ada solusi antara kedua belah pihak. Paham sampai di situ? Apa ada pertanyaan? Lanjut, ciri-ciri dari teks negosiasi. Siapa yang membaca nomor 1? Ya, Desra. Bertujuan menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. Ya, itu tujuan yang pertama. Yang kedua? Bisa? Menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Nah, oke. Yang kedua, itu yang ketiga? Adinda. Menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Ya, bagus. Itu ciri-ciri yang ketiga. Yang keempat? Ya, itu. Prioritaskan atau menitikberatkan pada kepentingan bersama. Lanjut, yang terakhir. Ya, Khadijah. Memiliki tujuan bagus, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, nah itulah ciri-ciri dari teks negosiasi. Lanjut, struktur dari teks negosiasi. Ingat, cara mengingat struktur dalam teks negosiasi adalah OP3. OP3. Jadi ingat, saya ulang, cara menentukan struktur biar bisa ingat struktur teks negosiasi yaitu OP3, yaitu orientasi,
Maka biasanya dibubuhi dengan salam, fungsinya untuk memulai negosiasi. Oke, bagus. Yang kedua. Bu, Ya, Ayu. Dalam bagian ini disampaikan pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi pemerintahannya. Nah, bagus. Jadi orientasi itu adalah kalimat pembuka. Kalau pengajuan sudah mulai minta harganya berapa. Yang ketiga, penawaran. Ya, Hikmah. Pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas permintaan yang disampaikan pihak pertama. Oke, yang terakhir. yang keempat, kesepakatan berisi keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar-menawar. Oke, jelas struktur dari teks negosiasi. Lanjut, Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah yang pertama, menggunakan bahasa yang Santun. Apa contoh bahasa yang santun? Menyapa salam. Apa? Menyapa salam. Menyapa salam. Oke, bagus. Nuzul, Menawarkan dengan sopan santun. menawarkan dengan sopan santun. Bagus. Apa contoh kata yang maknanya sama tapi penggunaannya berbeda? Apa contohnya? Apa contoh kata maknanya sama, sinonimnya sama tapi penggunaannya berbeda? Apa contohnya? Nah, contohnya gini, penggunaan kata mati dan meninggal. Mati dan meninggal maknanya sama nggak? Sama. Tapi penggunaannya Berbeda. Contoh, penggunaan kata mampus, misal, maaf saya tidak bisa datang ke rumahmu karena nenek saya mampus. Bisa? Tidak. Contoh yang betulnya, maaf saya tidak bisa datang ke rumahmu karena nenek saya meninggal. Nah, jadi kata mampus dan meninggal atau mati dan meninggal itu maknanya sama, tapi penggunaannya Berbeda. Itulah maksud dari menggunakan bahasa yang santun. Contoh lagi, hamil dan bunting. Yang mana yang santun? Hamil. Bunting itu untuk Hewan. Lanjut, yang kedua, baca. Terdapat ungkapan atau kalimat persuasif. Nah, terdapat ungkapan atau kalimat persuasif. Apa itu persuasif? Membujuk. Jadi dalam negosiasi ada kalimat persuasif atau membujuk. Yang ketiga, berisi Pasangan tuturan. Apa maksud pasangan tuturan? Pasangan pasti ada Dua. Contoh ada penjual. Nah, kalau di rumah ada orang tua. Dan kita. Nah, orang tua dan anak. Bagus. Yang kalau di sekolah guru dan siswa. Itu contoh dari pasangan tuturan. Yang keempat, baca. Bu, Ya. kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, jadi dalam negosiasi tidak boleh merugikan kedua belah pihak. Lanjut, Bersifat memerintah atau memenuhi perintah. bersifat memerintah atau memenuhi perintah. Memerintah itu maksudnya dalam arti halus ya, memerintah. Bisalah harganya 20.000, itu kan perintah. Dan yang kedua, memenuhi perintah dan penjual boleh. Berarti itu memenuhi perintah. Lanjut. Tidak berargumen dalam satu waktu. Nah, tidak berargumen dalam satu waktu itu apa maksudnya? Bagus. Jadi ngomongnya tidak apa? Penjual dan pembeli mau ngasih kesempatan salah satu ngomong. Jadi tidak berbicara dalam satu waktu. Misalnya penjual ngomong, si pembeli diam. Pembeli berbicara, penjual diam. Itu maksudnya. Yang nomor 7. Baca. Baca Nisa. Didasarkan argumen yang kuat dan disertai
menyertai fakta. Jadi ada faktanya di dalam. Yang ke-8. Bu, minta langsung dari pihak negosiasi atau pengembang tidak. Ya, bagus. Yang terakhir. Ya. Tidak menyela argumen. Tidak menyela argumen. Bagus. Nah, itulah kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Lanjut simak video dan teks negosiasi di sini. negosiasi ada yang
perlu dikomentari dari video teks negosiasi yang Ibu tayangkan di PPT? Ada yang bisa dikomentari? Ada? Nah, jadi video pertama berapa? Harga awalnya satu huruf itu 35.000. Ya. Terus ditawarkan sama pembeli kalau mau beli 20.000. Terus penjualnya bilang kalau 20.000 itu nggak bisa. Ya. Terus pembeli nawar lagi kalau beli 2 atau 1 bisa 30 enggak. Terus penjualnya bilang nggak bisa. Dan kesepakatan akhirnya pembeli bilang kalau 3 jilbab 25.000 gimana. Terus penjualnya setuju dan itulah kesepakatan akhirnya 3 jilbab harga 1 jilbab 25.000, jadi pembeli membayar 75.000. Bagus. Nah, itulah komentar dari video yang pertama. Video yang kedua, ada komentar? Ya, kita Kemudian pembeli meminta 6.500 ya. Kemudian bapaknya bilang 7.000 aja. Dan kesepakatan terakhir jadi 7.000. Oke. Nah, itulah contoh yang kalian komentari dari video teks negosiasi yang Ibu tayangkan. Nah, sekarang kalian ada tugasnya per kelompok. Kelompoknya sama yang dari bagian kemarin, ada majas, puisi, dan pantun. Nah, sekarang ketua kelompok silakan maju untuk mengambil nomor undi yang siapa nanti yang akan presentasi duluan. Ketua kelompok maju. Maju. Nah, ada nomor undinya, siapa yang dapat nomor 1 dia yang tampil duluan nanti. Dia di sini aja. Nomor 1. 2, oke, ini dong. 1, 2, 3. Oke, silakan dulu. Pegang nomor undinya ya, nanti pas maju dibawa nomor undinya ke depan. Nah, ini LKPD ini akan Ibu bagikan. Kalian akan Ibu kasih contoh teks negosiasi dengan judul yang berbeda-beda. Nah, dari teks yang Ibu bagikan ini, kalian akan menganalisis struktur dan kaidah dalam teks negosiasi yang Ibu bagikan. Paham? Ada pertanyaan? Tidak, oke. Ini LKPD-nya di belakang. Ini buat, ini teksnya. Ini teksnya. Silakan menganalisis struktur dan kaidah dari teks yang udah Ibu bagikan. Buat nama kelompoknya terlebih dahulu ya.
Pembangunan kafe di samping masjid. Sudah seminggu lebih kampung geger karena isu akan dibangunnya kafe di samping masjid. Tanah di samping masjid telah dijual lama oleh pemiliknya dan dibiarkan dengan penuh ilalang. Tiba-tiba tanah tersebut dibersihkan oleh pemiliknya yang baru. Dan tiba-tiba pula PRT mengadakan pertemuan mendadak di Balai RW hari Minggu sore. Tentu saja yang dibahas adalah masalah pembangunan kafe tersebut. Para warga yang saya hormati, saat ini kita akan membahas pembangunan kafe di sebelah masjid. Di sebelah saya adalah Pak Adi, pemilik tanah tersebut, kata Pak RT membuka pertemuan. Selamat sore, Bapak Ibu yang saya hormati, nama saya Andi. Saya adalah pemilik tanah di samping masjid. Maaf bila telah mengganggu Bapak dan Ibu. Tujuan saya adalah memohon persetujuan untuk membangun kafe di kampung ini, kata Pak Andi. Tiba-tiba seorang warga mengangkat tangan dan berkata, "Sebentar Pak Andi, izinkan saya bertanya. Kafe seperti apa yang dibangun di kampung kami? Seperti yang Bapak ketahui, kafe itu nanti di sebelah masjid. Dan kafe itu tempat orang membuang-buang waktu dan mendengarkan musik dengan keras. Apakah kafe Bapak nanti tidak mengganggu kegiatan masjid?" Kafe yang saya bangun adalah kafe syariah. Maaf, saya mengambil istilah syariah seperti bang saja. Maksud saya, kafe saya ini hanya menyediakan makan dan minum dengan menu yang berkebarat-baratan. Karena saya lihat di kampung ini belum ada warung makan yang menjual makanan barat. Tentu saja musik itu adalah musik-musik Islami yang hanya didengar oleh pengunjung kafe saja, Pak. Tetapi kenapa Bapak memakai istilah kafe? Kata seorang mahasiswa yang ikut mendengarkan diskusi tersebut. Karena saya ingin memodernisasi kampung ini, Mas. Modern Islami, maksud saya membangun kafe ini dengan banyak pertimbangan yang tidak merugikan warga kampung dan saya juga, Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ini? Apakah Bapak Ibu setuju dibangun kafe modern yang Islami di kampung kita? Tanya PRT dengan tersenyum. Setuju, Pak, tetapi jangan lupa merekrut warga kami sebagai karyawan ya, Pak. Tanya seorang ibu. Iya, Bu, tentu saja. Kita harus saling menolong, kata Pak Andi senang. Yang pertama, identifikasi struktur teks negosiasi dari contoh di atas. Orientasinya yaitu sudah seminggu lebih kampung geger karena isu akan dibangunnya kafe di samping masjid. Tanah di samping masjid telah dijual lama oleh pemiliknya dan dibiarkan dengan penuh ilalang. Tiba-tiba tanah tersebut dibersihkan oleh pemiliknya yang baru. Dan tiba-tiba pula RT mengadakan pertemuan mendadak di Balai RW hari Minggu sore. Tentu saja yang dibahas adalah permasalahan pembangunan kafe. Para warga yang saya hormati, saat ini kita akan membahas pembangunan kafe di sebelah masjid. Di sebelah saya adalah Pak Andi, pemilik tanah tersebut, kata Pak RT ke pertemuan. Tiba-tiba seorang warga mengangkat tangan dan berkata, "Sebentar Pak Andi, izinkan saya bertanya. Kafe seperti apa yang dibangun di kampung kami? Seperti yang Bapak ketahui, kafe itu nanti di sebelah masjid dan kafe itu tempat orang membuang-buang waktu dan mendengarkan musik dengan keras. Apakah kafe Bapak nanti tidak mengganggu kegiatan masjid?" Maaf, saya mengambil istilah syariah seperti bang saja. Maksud saya, kafe saya ini hanya menyediakan makan dan minum dengan menu yang kebarat-baratan. Karena saya lihat kampung ini belum ada warung makan yang menjual makanan barat. Tentu saja musik yang disetel adalah musik Islami yang hanya didengar oleh pengunjung kafe saja, Pak. Tetapi, kenapa Bapak memakai istilah kafe? Kata seorang mahasiswa yang ikut mendengarkan diskusi tersebut. Karena saya ingin memodernisasi kampung ini, Mas, modern Islami. Konsep saya tentu saja saya membangun kafe ini dengan banyak pertimbangan
yang tidak merugikan kampung dan saya juga, Mas. Struktur yang terakhir yaitu kesepakatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ini? Apakah Bapak Ibu setuju dibangun kafe modern Islami di kampung kita? Tanya PRT dengan tersenyum. Setuju, Pak. Tetapi jangan lupa merekrut warga kami sebagai karyawan ya, Pak. Tanya seorang ibu. Ya, Bu. Tentu saja, Bu. Kita harus saling tolong menolong. Kata Pak Andi Sunang. Sampai di sini tersenang sekali. Apakah ada ajuan dari kelompok yang lain? Tidak, kelompok kalian sudah bagus, strukturnya sudah sesuai dengan teks yang kalian bacakan. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Madrasah akan mempresentasikan tentang teks negosiasi yang berjudul tentang terima kasih bukunya yang akan dibacakan oleh Nuzul Romawati. Baiklah teman-teman semua, dari teks terima kasih bukunya kami telah menentukan identifikasi struktur teks tersebut. Teks orientasinya yaitu Woi, cuma mau Kak Leni dulu tolong deh. Kami pagi untuk belajar olahraga, dunia, ekonomi masyarakat 24 faktor. Tak seperti biasanya, hari itu harus berganti pakaian. Sebabnya mereka baru saja betul. Teks yang kedua yaitu pengaduan. sebenarnya hari itu dunia akan memberikan ulangan. Dan struktur teks yang ketiga yaitu Anawaras. Teksnya beberapa siswa yang nampaknya masih mengguru dan tulisannya bersenturan mengatakan usul pada Dani dan minta Mumia menunda ulangan. Sampai ini kata Ali, waduh aku tak berani jawab Dani. Dia saja suruh bilang dia kan suka kelas tapi Dani. Baiklah, kakak bisa lain dunia dengan berhasil dalam katanya. Beres kakak suka kelas. Dengan santun, dia menghadap kuliah. Dia yang wajahnya tampak kaku melihat murid-muridnya mendengarnya mengikuti pelajaran. Maaf Bu, boleh dia bicara sebentar? Tanya Lia sambil duduk. Iya, ada apa? Begini Bu, saya mewakili teman-teman. Dia minta maaf karena teman-teman belum selesai ganti baju. Biasanya kan tidak terlalu seperti ini, kata Mumia. Iya Bu, sekali lagi maafkan. Kami kelelahan Bu, tadi saja baru kemudian dari mengelilingi stadion 2 kali. Oh, kenapa tidak bilang dari tadi? Kalian sudah minum? Soalnya Mumia berubah ramah setelah tahu penyebab dia dan kawan-kawannya selamatkan di baju. Belum sempat Bu, kami takut ketinggalan gelangan, jawab dia dengan sopan. Kalau boleh, kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju, biar badan segar. Itulah struktur teks yang ketiga yaitu penawaran. Selanjutnya struktur teks yang keempat yaitu kesepakatan. Ya sudah, kalian istirahat 15 menit. Ulangannya minggu depan saja. Nanti kita latihan saja. Jangan Lia, mengagetkan Lia dan teman-teman. Makasih Bu, kata Lia. Tapi ingat, kalian harus tertib. Tidak boleh gaduh dan mengganggu kelas lain. Dan masuk kelas lagi tepat pukul 9. Lia, terima kasih. Teman-teman Lia yang sejak tadi ikut menyimak pembicaraan Lia dan Bu Mia bertepuk tangan gembira mendengar keputusan Bu Mia. Baiklah teman-teman, dari teks ini kami juga telah menentukan di sini kebahasan dalam teks negosiasi, yaitu dengan kata-kata mereka sopan santun, menyebutkan maaf dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kami dari kelompok fisik ini kan mempresentasikan hasil dari diskusi kami teks negosiasi yang berjudul penjual ikan keliling. Yang kami telah menentukan tentang identifikasi struktur teks negosiasi. Yang pertama orientasi, yaitu yang katanya pagi itu penjual ikan keliling yang bisa mengelilingi kompleks perumahan di mana Bu Wati tinggal datang. Bu Wati yang memang sudah berlangganan dengan penjual ikan kemudian menghampiri dan mulai mencari ikan yang hendak dibeli. Langsung saja Bu Wati memilih jenis ikan yang dibawa penjual. Ketika hendak menentukan jenis ikan yang akan dibeli antara ikan bandeng dan ikan beronang, Bu Wati menanyakan kepada penjual mengenai kualitas kedua jenis pihak tersebut. Yang kedua, pengajuan. Setelah memutuskan membeli ikan bandeng, Bu Wati kemudian menanyakan beberapa harga yang ditawarkan oleh penjual ikan tersebut. Seekor ikan bandeng dihargai 15.000. Namun jika membeli sebanyak 4 ekor, harganya cuma 50.000 saja. Bu Wati merasa harga yang ditawarkan penjual terlalu mahal, mengingat ikan bandeng yang sering ia beli di pasar harganya hanya 10.000 per ekor. Yang keempat yaitu kesepakatan. Bu Wati kemudian menaikkan sedikit tawarannya menjadi 43.000. Si penjual ikan menyetujui penawaran kedua Bu Wati karena dia merasa harga ini sudah cocok dan bisa mendapat sedikit keuntungan. Di sisi lain, Ibu Wati juga merasa harga ini pantas untuk ikan bandeng. Kalaupun ada perbedaan harga dari ikan yang sering ia beli di pasar, hanya 3.000 saja. Setelah harga disepakati, Ibu Wati membayar ikan bandeng yang dibelinya. Baiklah, sampai di sini hasil diskusi kami. Apakah kelompok lain ada syarat? Tidak, sudah bagus presentasi kalian sesuai dengan struktur dan teksnya. Terima kasih. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini ya? Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berdiri guna mencapai Kesepakatan bersama. struktur teks organisasi ada 4, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Jadi tidak akan ada kesepakatan kalau tidak ada negosiasi. Oke, itulah kesimpulan dari teman kita. Jadi intinya tidak akan ada negosiasi kalau tidak ada kesepakatan. Baiklah, kita refleksi tujuan pembelajaran kita. Tujuannya adalah menganalisis struktur dan kaidah. Udah bisa menganalisis struktur dan kaidah teks negosiasi? Sudah. Baiklah, demikianlah materi kita hari ini. Silakan disiapkan ketua kelas. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Kapriana. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia. Saya melaksanakan UKIP di SMK Global Cendekia dan ini adalah